tidak dapat dicobai, Yang tidak jelas berhasil paling dicobai. sadis itu, paling nggak Kalau masuk Allah akal itu kalau tidak ada berhasil Tuhan dicobai. dicobai oleh iblis. Masa Tuhan dicobai oleh iblis? Tuhan macam Itu apa itu? ahli pengertiannya. Itu namanya Tuhan nggak bener. Tuhan kok dicobai sama iblis? Nggak bener. Makanya kan udah mulai disebut menarik di situ, Ali. menarik Ini narasi Tuhan nggak awal. bener. Ini mulai menarik narasi awal. Tuhan dicobai oleh iblis. Allah tidak berhasil dicobai. Masuk Nah, kalau akal nggak Yesus sih, adalah Ustaz? Allah, Semuanya kan orang di ini. sini ya, dengarkan Kalau baik-baik ya. Allah adalah Yesus, Masuk akal nggak kalau lalu ada Tuhan dicobai oleh berarti iblis? benar Yesus Nah, itu itu Allah. dia. Karena dia Masuk tidak akal mungkin nggak dicobai sih? oleh Ali. Masuk akal nggak sih kalau Tuhan dicobai oleh iblis? Masuk akal nggak tuh? Masuk akal aja. Karena Allah kami ada. Kalau Allah kan nggak ada. Jadi nggak Itu pernah mah Tuhan, dicobai. itu namanya Tuhan kopior. Tuhan kopior itu. Kan gitu. Jadi ya gimana ya? Pertanyaan saya, teman-teman Kristen, dari mana kalian ambil itu roh itu? Ya, saya tidak percaya cerita Pak terangkan. Saya harus percaya cerita Bible, karena Bible itu adalah landasan ya untuk kita berdiskusi di sini sebagai bukti penguat bahwa sesuatu yang kita sampaikan itu semua ada sumbernya. Gitu loh. Bukan narasi yang datang dari pikiran tuan-tuan Kristen yang ada di sini. Nah, pertanyaan saya sederhana, dari mana kemudian kalian memberikan satu penafsiran bahwa roh itu adalah Allah yang kalian katakan itu datang dari Alkitab? Di mana ayatnya? Ada nggak ayat? Boleh saya? Ya, silakan. Oke, caranya gini, untuk mencapai suatu kesepakatan untuk pihak Kristen, karena pihak Kristen kan memiliki perjanjian lama, itu pasti otoritas punya Yahudi. Nah, karena Yesus juga Raja Yahudi, kita tanyakan dulu ya, di perjanjian lama itu kan ada roh Allah melayang-layang, itu dari kitabnya Pak terangkan. Nah, sekarang kita buka data, dari kitab mana yang benar-benar asli, yang ori dari punya Yudaisme, roh itu dari Kejadian berapa tuh Bang Ali? Roh Allah melayang-layang itu? Kejadian 1. Nah, Kejadian 1 itu coba ditunjukkan saja di sini ada pakar Yudaisme tentang masalah Kejadian 1. Apakah bisakah LA ini merujuk dari sini? Kalau umpamanya berbeda dengan terjemahan, artinya ada yang salah di sini. Siapakah yang benar antara kedua belah pihak ini? Kitab mana yang benar? Itu dulu kita selesaikan. Jadi Pak terangkan bilang kalau ini roh Allah melayang-layang, bukan angin yang bukan angin. Nah, ini yang kita tanyakan dulu sama Pak Terang. Dari roh Allah ini dari mana dapat dasarnya? Nanti kalau Bang Izak bisa menerangkan ini tentang angin, ya dia akan menerangkan itu konsepnya. Jadi kami bisa tahu dulu mana benar ini, gitu aja. Betul Jadi sekali. begini. Saya tambahkan Jadi sedikit. begini. Jadi begini, biar saya jawab dulu. Ya. Kalau secara diksi antara Ishak dengan saya sepakat, karena itu memang real. Oh, beda artinya. Tunggu dulu. Diartikan, namun Ishak tadi memilih diksi dari berbagai terjemahan ke bahasa Inggris itu ke bahasa Indonesia, dia hanya ambil angin. Kalaupun dia ambil tadi semangat dalam kaitannya semangat Yakub, itu dia tidak arti. Sedikit keluar dulu dari proses penciptaan, tapi nanti saya coba bahas. Hal yang konkret adalah kepada Yusuf. Yusuf adalah pribadi yang kalau kita lihat manusia biasa. Tetapi ditemukan oleh seorang Raja Firaun bahwa pada Yusuf ketemu sebuah hikmat, motivasi, pemikiran yang luar biasa. Sehingga dia menjadi seorang yang sanggup kemana-mana Pak Terang. ahli ekonomi, gitu loh.
Nah, Gini, oke, nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah jauh-jauh deh. Oke, nggak usah jauh-jauh. Nah, saya mau katakan begini. Kalau kalian meragukan roh dalam konteks Iya, di kejadian pasal, 1 ayat 1 ya, itu kejadian, sekarang ya. dibuka saja kitabnya gitu masing-masing. Oke, Kita oke. mau tengok Oke, betul oke, atau oke. enggak gitu. Oke, kalau kalian tidak bisa menerima, nanti saya minta dari Ishak untuk mengkaji. Nah, gitu. Dari Itu lebih Oke. Dari Jangan kejadian kemana-mana. dari kejadian pasal 1 ayat yang ketiga, maka saya akan katakan kembali kepada kejadian pasal 1 ayat yang pertama, pada mulanya Allah. Nah, kalau kita kembali kepada mulianya Allah, kan semua harus percaya bahwa yang menciptakan langit bumi ini adalah Allah. Nah, tapi kan orang harus bertanya bagaimana proses penciptaan itu terjadi bisa dipahami oleh manusia. Itulah yang dijelaskan ayat yang kedua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk. Itu ayat kedua. Roh Allah. Bumi belum berbentuk. Bentuk ini belum ada. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Lalu Allah disitulah proses itu. Terangkan. Nah, di kitabnya Yudaisme itu ada nggak roh Allah? Itu yang kita terangkan dulu. Jadi kalau Ya, silakan. itu dapat mana itu? Siapa yang memberikan roh Allah itu? Sebentar. Ini saya himbau teman-teman, nadanya jangan tinggi, nanti dibaca oleh AI-nya TikTok. Komal kita dianggap sedang ribut, dirungkat ini komal saya. Ini satu-satunya yang tersisa dari komal saya. Jadi kita bicara santai, kita betul-betul ingin bicara diskusi ilmu saja gitu. Baik, silakan Ishak. Kejadian 1 itu Pak terangkan membawa diksi roh Allah melayang-layang di atas bumi itu. Gimana itu? Betul nggak itu? Kalau tentang Aduh, sinyalnya putus-putus sak. Oh, sorry. Kalau bicara masalah, halo, udah kedengeran? Oke, mantap. Jadi kalau Bereshit ayat 3 itu lebih cenderung ke angin, karena itu kan posisinya di laut ya, banyak air. Fungsi daripada air itu adalah kalau dalam kehidupan sehari-hari kan ada angin darat dan angin laut ya. Tanpa adanya angin ya nelayan tidak bisa cari ikan di laut dan sebagainya. Jadi angin itu bagian dari energi alam yang memang harus ada. Jadi ruah Elohim itu artinya angin milik Elohim. Sama seperti kasusnya di Bereshit 8 ayat 1, di mana di situ dikatakan wa ya'zir Elohim ruah al-haaretz. Jadi dan Elohim dia menyeberangkan angin di atas bumi. Jadi yang diseberangkan tuh angin supaya apa? Supaya airnya surut, supaya banjirnya surut dan lain sebagainya. Jadi memang itu tidak bicara mengenai roh atau hantu atau makhluk gaib atau yang sejenisnya, tidak. Itu berbicara murni masalah angin yang bisa dirasakan oleh indera perasa kita. Angin yang ada fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau roh di luar badan manusia tentu tidak ada fungsinya sama sekali dan tidak logis juga, dan orang Yahudi tidak pernah mengajarkan kisah-kisah yang seperti itu. Itu aja kurang lebih. Oke, jelas ya Pak terangkan, ternyata dalam pengajaran Yahudi itu berbicara tentang angin yang bertiup yang kena badan kita kalau kita bawa motor itu berbicara tentang itu. Ya, bisa saya terima kalau itu dalam perspektif Ishak. Tapi dia kurang literasi dalam pengembangan bagaimana peranan kajian roh secara keseluruhan yang terjadi pada pengalaman-pengalaman spiritual yang dicatat dalam Alkitab. Termasuk seperti Yusuf, Daud, ya, Yakub, dan berbagai hal fenomena-fenomena itu. Namun itu saya katakan adalah kaitannya kepada manusia. Tetapi sebelum kepada manusia, pribadi dia yang roh itu, yang ilahi itu, yang hayat itu, ya, roh yang hayat itu, yang hidup itu, itulah dia yang tidak kelihatan. Sederhananya, ya pantas kita sebut dia roh karena tidak kelihatan, karena itu roh. Tapi yang tidak kelihatan ini bermakna diartikan dia nyata. Itulah yang kita pahami dari sisi yang disebut tadi angin. Angin tidak kelihatan tapi dia nyata, bisa kita rasakan. Itu pribadinya yang digambarkan gitu loh. Tetapi itu bahasa diksi yang paling tepat. Karena dia hayat, hidup, ada gitu loh. Lanjut. Ya, mungkin gini Pak terangkan, kalau masalahnya di situ dikatakan dengan kata ruah, bukan pneuma, bukan kata jiwa, bukan roh.
tentang jiwa. Jadi Kalimat jadi kata-katanya. Ya, warwa kita Elohim saya tetap sepakat bahwa itu roh Allah. Warwa Elohim itu roh Allah. Kalau saudara Oh, sebentar. Kalau saudara ateis tetap dalam dalilnya, yaitu dalilnya ya sahnya aja. Tapi menurut saya pribadi, warwa Allah itu roh Allah. Oh, roh Elohim itu roh Allah itu. Karena Bro Fos, sebentar. Maksudnya kan biar kita juga sama-sama tahu kompetensinya. Bro Fos belajar bahasa Ibrani nggak? belajar. Oke, ya sudah. Berarti memang kalau memang Anda meyakini itu secara kaidah ilmu Anda ya. Jadi di situ kan Bang Ali dikatakan spirit. Spirit juga kan itu bisa diartikan seperti saudara ateis katakan semangat. Jadi juga bisa semangat Allah. Tapi dalam konteks penciptaan itu menerangkan bahwa roh Allah itu menandakan Elohim itu hidup. Kalau tidak ada roh Allah atau Elohim itu tidak memiliki roh, berarti dia benda mati dong Elohim itu. Itu kalau dalam perspektif Islam kalian sedang mentajsim, menjadikan Tuhan itu dalam kesamaan dengan makhluk. Mungkin Ishak bisa jelaskan apakah dalam Keyahudian juga Tuhan hidup butuh roh gitu? Jadi Tunggu dulu Bang Ali. Tadi kata-kata di situ bukan ruah tentang nesema, tentang jiwa, bukan kan ya Ishak ya? Itu kan tentang ruah, tentang angin memang ya kata-katanya. tentang angin. Karena gini loh, ketika kita baca di Bereshit 7 aja misalnya ayat 15. Di situ kan ada kata, jadi gini, wayava'u el Noah hateva shnaim mikol habasar asher bo ruah hayim. Kalau diartikan, dan mereka datang kepada Noah, kepada Bahtera, Shnaim itu kan artinya dua ya, jadi sepasang mikol habasar dari seluruh daging itu maksudnya hewan-hewan. Asherbo yang di dalamnya ruah hayim itu apa artinya? Ruah hayim itu kan sebetulnya artinya nafas kehidupan. Ruah itu proses bernafas menggunakan angin atau oksigen. Hayim kehidupan, bukan yang ada di dalamnya roh kehidupan. Tapi sayangnya kalau kita lihat terjemahan LAI, ruah hayimnya ini tidak diterjemahkan, cuma ditulis dalam segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Kata ruah hayim itu tidak diterjemahkan oleh LAI gitu. Jadi itu problematik juga sebetulnya. Ya, jadi ya itu tadi ya, saya justru menunggu data dari teman-teman Kristen ya, bahwa ada literatur pendukung bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman Kristen itu benar. Nah, ternyata apa yang mereka sampaikan ini kan memaksakan sesuatu. Coba bayangkan, bisa kita pahami nggak bahasa Pak terangkan tadi? Dia sudah mengiyakan bahwa kalau berbicara tentang roh itu sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi dia nyata ada. Gitu. Artinya Pak terangkan mau katakan tidak terlihat, tapi terlihat. Bagaimana caranya kita memahami bahasa itu? Karena memang mereka ingin membawa sesuatu roh kepada Yesus yang terlihat. Nah gitu. Jadi ini semua sebenarnya apa? Datang dari asumsi mereka sendiri, dari pikiran mereka sendiri. Jadi sebenarnya umat Kristen ini terjebak. Mereka menuhankan akal mereka sendiri. Karena kalau berbicara Alkitab ya, yang diterbitkan oleh LAI, ya kita tahu sama tahu. Kalau yang kira-kira menguntungkan Kristen kan ya mereka terjemahkan, kalau yang tidak menguntungkan kan mereka sebutkan, kan begitu. Nah, mau sampai kiamat kita ini. Pak Risto, kalau Anda cara diskusi begini Pak, kita akan endingnya nggak bagus. Loh, Bukan begini, berarti bro. begini, Kami begini Pak Risto dengar dulu. Begini,
Anda punya pandangan sendiri. Ketika kita berdiskusi, kita ada berapa orang di sini, Pak Risto? Ada berapa? Ada 5. Berarti ini ada 5 pandangan, cara berbeda, cara berpikir. Jadi ketika Anda cara berdiskusi seperti ini, Pak Risto, Anda tidak cocok untuk berdiskusi karena Anda menggunakan pandangan Anda. Anda tidak menghargai teman-teman Anda yang berdiskusi di sini. Soalnya Anda sudah menyimpulkan. Ya, sudah diam. Gitu. Saya paham bahasa Anda. Izinkan saya Iya, bicara. jadi cara bernarasi Anda dirubah. Gitu. Ya. Ini ada apa antara Fos dan Aristo? Kenapa Fos seperti ada masalah ini? Ya, karena memang Enggak, gini, dia bilang gini. teman-teman gini. Bang Ali, dia bilang, dia katakan kita tidak punya data. Kita sudah buka data ini, Pak Risto. Lagi membahas data. Jadi Anda jangan dulu menyimpulkan, gitu. Ya, Anda tidak terlalu jangan mengajari bebek berenang. Makanya izinkan saya bicara, ya. Kenapa kemudian kami sangat merasa tersinggung dan kami sangat merasa dirugikan? Ya. Jangan tersinggung dong, jangan merugikan, jangan merasa dirugikan kalau dialog, jangan tersinggung. Diam, yang selalu mentahbiskan pendeta itu, orang-orang menjadi pendeta itu, Anda itu akan bertanggung jawab di akhirat nanti. Jadi tenangkan Roh Kudusnya, izinkan saya bicara, ya. Karena begini, ketika Risto, Anda membangun narasi untuk terserah. Itu urusan Anda, bukan urusan notasi, saya. notasi Anda yang tidak perlu Anda katakan jangan. Gini pos, udah tenang. Sekarang gini pos. Coba kamu buka di Kejadian 1 tadi, ada nggak di situ kata Allah? Itu aja dulu, selesai nggak? Ya kali. Tidak, makanya gini ya, izinkan saya bicara dulu, ya. Demi Allah, mau sampai kiamat tidak akan ada. Jadi kata Allah itu kalian ambil dari mana? Kan gitu. Nah, maksud saya begini, pelaku-pelaku kejahatan itu tertuduh kepada Kristen. Kenapa? Karena mereka menjadikan Tuhan yang kami sembah, kata Allah, dan kalau kita berbicara dari pendekatan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu final. Bahwa Allah itu adalah kata milik umat Islam. Nah, jadi gini, kalian itu sudah mengambil sesuatu yang bukan punya Anda kalian. bisa bertanggungjawabkan perkataan ini. Saya bicara dulu. Anda bisa pertanggungjawabkan kah perkataan ini? Ya, saya Bisa. pertanggungjawabkan. Makanya Anda diam dulu, jangan potong. Ya. Nah, ketika mereka menggunakan kata Allah, itu sebenarnya telah melakukan pelecehan terhadap umat Islam. Itu loh. Karena kalau kita kan sepakat umat Kristen, walaupun mereka 2000 tahun masih berdebat, original text bahasa mereka apa. Aristo, tadi kita bukan dari kata dasar Allah, kita berasal dari kata Elohim, Yahweh. Itu tadi dasarnya kan bahwa ke Allah dalam perspektif Islam. Itu hanya di dalam terjemahan yang kita temukan dalam Alkitab. Jangan bawa ke Allah kami. Saya datang ke sini mampu menjawab bukti kebohongan-kebohongan yang kalian lakukan. Itu loh. Jadi sudah jelas, tidak bisa terbantahkan kata Allah itu kalian ambil. Sabar dulu, bro. Risto, Anda membuang kata seperti apa ya? Orang tidak terpelajar. Jangan dipotong dulu lah, bos. Aduh, bos, sportif lah. Dia bicara dulu, jadi lah. Kok motong-motong begini, Pak Risto, biar kita diskusi bagus. Anda gunakan kata Kucing itu material, Pak. Ada satu fokus aja. Analogi misalnya gini, kamu telah menjadi kucing, apakah kamu masih ada? Ya beda kamu dengan kucing. Beda, Pak. Oke. Allah juga beda. Jadi jangan analogi dengan lain-lain ya. Sekarang gini. Jadi Allah Bapa ini, Roh ini telah menjadi Yesus. Oke ya. Dan Allah Bapa ini yang di atas masih ada.
gitu kan? Iya. Ya karena Ya kan, nah meliputi, begitu. Allah Bapa itu kan meliputi. Sebentar dulu. Jangan Ya, kamu Pak, kabur. Allah Bapa telah menjadi manusia. Roh itu pun sudah menjadi manusia, gitu ya. Jangan kabur dulu. Nah, jadi Sang Maha Kuasa ini yang kamu bilang itu dia Maha Kuasa telah menjadi manusia. Oke ya. Tak terlepas dengan kemahakuasaan ini telah menjadi manusia, nih. Nah, poinnya di sini kenapa dia tidak tahu hari kiamat dan kenapa dia mati? Kalau memang dia sudah menjadi manusia Allah Bapa, katakan nggak Maha Kuasa telah menjadi manusia. Iya. Jadi ambigu kan kalian ini? Bukan ambigu, Pak. Gini, Di situ dikatakan anak manusia pun tidak tahu. Tahu arti anak manusia? Ada Iya. istilah kata anak Allah. Anak Allah itu kiasan dari firman Allah. Anak Allah. Anak manusia itu kiasan dari kemanusiaannya Isa. Iya, sudah menjadi manusia. Iya. Jadi sekarang saya tanya lagi, di saat Allah Bapa telah menjadi manusia, apakah kekuatan Allah Bapa yang Maha Kuasa ini telah hilang? Oh enggak, Pak. Nah, kalau enggak, kenapa dia tidak tahu hari kiamat dan kenapa dia mati? Batas itu, Pak. Yang ngomong itu apa? Gini, Tar, Anak manusia, Pak. dengar dulu, Hah? dengar. Sebentar. Saya mau jawab dulu begini. Kata tidak tahu hari kiamat, ya dengar ya, bukan artinya dia tidak tahu pada hari kiamatnya. Tetapi kata tidak tahu dalam arti bagaimana manusia tidak tahu memahaminya. Karena Yesus sedang berbicara dalam konteks kepada manusia. Berarti Yesus berbohong. Bukan berbohong, karena manusia tidak akan mampu memahaminya. Contoh kecil sederhananya begini. Ketika dia katakan bahwa hari, karena konteks ayat itu kan jam dan waktu. Waktu dan hari. Kalau kita mau pakai dalam arti contoh, seumpamanya dia memakai, aku tahu hari Jumat. Kalau kita pahami hari Jumat dalam konteks Yahudi, di Indonesia hari Jumat itu bukan hari Jumat lagi, udah hari Sabtu. Nah sekarang saya mau tanya kamu, mau pakai hari apa dia kalau mau ibaratnya tentang kedatangan dia? Apakah dia pakai hari Israel atau hari Indonesia? Dengar. Itu Bunyinya yang gini. disebut tidak mampu manusia mengetahuinya, karena manusia itu terbatas waktu. Gitu loh. Dengar kata Yesus, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa. Padahal di sini dia sudah menjadi Allah, ini sudah menjadi manusia. Ya kan? Saya tanya lagi, tadi Allah ini setelah menjadi manusia, kemahakuasaannya telah hilang apa tidak? Oh tidak. Kalau tidak berarti Allah Bapa ini yang sudah menjadi Yesus ini tetap Maha Kuasa dong. Kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Kenapa pula dia mati disalib? Katanya sudah menjadi manusia nih. Paham nggak penjelasan? Bentar dulu, Pak. Sabar dulu. Nah, kalau kamu rujuk lagi di dalam Roma 14 nomor 9, sebenarnya bertentangan dengan apa yang dikatakan Yohanes. Firman telah menjadi manusia. Berarti waktu Yesus keluar sudah menjadi manusia, firman itu adalah Allah. Berarti apa, firman itu telah menjadi manusia, berarti Yesus itu Tuhan Allah Bapa. Padahal di dalam Roma 14 nomor 9, nanti mati dulu baru jadi Tuhan. Yang mana yang salah? Itu akan saya merujuk ke situ, Bung. Ya, boleh rujukanmu tentang keilahian firman dan Yesus atau Bapa dalam arti kemahakuasaan dan pengetahuannya. Tetapi ini konteks yang kamu baca tadi, tidak tahu itu adalah konteksnya kepada manusia. Bukan masalah keilahian. Makanya kalau keilahian Bapak tahu. Tapi kalau manusia sebagai manusia yang punya kurun waktu dan jam, itu manusia tidak mampu mengetahui. Makanya dikembalikan kepada keilahian. Karena kesimpulan kehadiran itu nanti keilahian atau Bapa itu sendiri yang menentukan. Dan itu tentu setelah nanti Yesus naik ke surga. Jadi, maka Yesus yang sudah sebenarnya Yesus di sini dia tahu. Tahu. Berarti dia berbohong. Berarti dia berbohong. Manusia untuk menerima, menyerap kemahatauan. Loh, apa susahnya? Dia mengatakan apa susahnya? Oke. Apa susahnya dia mengatakan? Saya jawab dulu. Lu berbohong di sini. Ya.
Saya Jangan jawab fitnah dulu. Yesus, Pasiar. Jangan fitnah Yesus. Saya jawab dulu kata Dia apa itu orang susahnya. baik. Saya jawab dulu pengertian kata apa susahnya ya. Apa susahnya saya udah coba kasih contoh tadi. Ketika dia bilang dalam arti kata apa susahnya, dia katakan hari Jumat dalam konteks Yahudi. Apakah kedatangannya hari Jumat datang ke Indonesia? Enggak kan? Karena Bunyinya- Indonesia beda waktunya. Bunyinya apa Pak di Matius 24:36? Itu 36. maksud Apa bunyinya? daripada kemanusiaan itu tidak bisa mengetahui karena sudah masuk kepada batas dan kurun waktu. Pak, Tetapi- Pak, di sini sampai malaikat dia katakan. Malaikat-malaikat pun tak tahu dan dia pun tidak tahu, hanya Bapak. Betul, malaikat Hanya itu tidak Bapak. Padahal di sini saya katakan tadi Allah Bapa ini telah menjadi Yesus. Saya tanya lagi, di saat Allah Bapa menjadi Yesus, apakah kemahakuasaan Allah Bapa ini hilang? Oh tidak. Nah, kalau tidak berarti Allah Bapa tetap dalam kemahakuasaannya dia sendiri. Kenapa dia tidak tahu dan kenapa dia mengatakan Allah Bapa juga yang di sini hanya Bapa yang tahu sendiri yang di atas. Padahal dia juga Allah Bapa yang menjadi manusia, Bung. Hanya Bapak, padahal dia juga Bapak. Bapak telah menjadi manusia. Sama-sama Bapak, tapi dia mengatakan Bapak yang tahu di atas. Loh, apa ini? Tadi kan Pak Siar sudah katakan. dalam Lanjut Ustadz kapasitas- Alif. Bang Ardi lanjut sedikit, saya ada telepon nih. Lanjut Ustadz Alif. Pak Preming tadi udah pergi pembahasan yang tadi. Kasihan Pak Preming Bukannya diserang 3 Kristen. Rungkat tadi kayaknya. Iya, Pak Preming. Jadi Kenapa Anda tadi tidak sepakat kalau yang di sana itu adalah manusia, yang di mana? Yang di mana nih? yang di gurun? Oh, di padang gurun. Karena yang dibahas dalam konteks itu, saya selalu dalam hermeneutik ilmiahnya itu adalah konteks ya. Makanya kalau kalian tidak paham konteks, maka kalian akan salah paham tentang Alkitab kami. Nah, ketika iblis bertanya keberadaan Yesus sebagai anak Allah, maka saya harus konsisten bahwa yang ditanya itu adalah Yesus sebagai anak Allah. Konteksnya di situ, Bro Ali. Ya, yang sedang dibahas kan tentang percobaannya. Yang dicobai itu manusia atau Tuhan? Ya, nah kalau yang dicobai iblis di situ siapa disebut dalam literasi itu? Yesus. Yesus dalam posisi sebagai apa? Ya kalau kata saya manusia. Anak Allah dalam literasi itu, Alif. Loh, kalau engkau anak Allah, kan itu pertanyaannya. Kalau engkau anak Allah. Ya. Lah iya, sekarang pertanyaan saya adalah yang dicobai itu Yaitu manusia atau Allah? Ya, anak Allah. Bukan Allah, anak Bukan Allah. manusia. Bukan Allah, Anak Allah. tetapi anak Allah. Apa Itu mah bedanya? pertanyaan. Jika engkau anak Allah, itu pertanyaan. Iya, berarti dia anak Allah Lah kan? iya. Yang dicobai tadi kata Pak Pendeta, dengar dulu. Tadi bilang ya memang manusia. Udah 3 orang berkata, iya itu memang manusia dicobai. Gitu loh. Nah sekarang Anda mau diasumsikan kemana? Benar, tapi yang saya mau Oke. posisikan tetap dan tidak akan berubah dalam konteks itu, yang dicobai adalah Yesus dalam pribadi dia sebagai anak Allah. Oke baik kalau gitu. Nah sekarang oke lah. Jadi kesimpulannya ini siapa nih? Anak Allah ini apakah Allah itu sendiri? Oke, nah kalau kita melihat merujuk kepada anak Allah ya, berarti Saya ingin tahu sejauh mana. nah itu baru kita sama-sama belajar. Nah kalau udah begitu saya udah mulai Konsisten jawabannya harus konsisten. Ya, kalau udah begini kan Jawabannya saya- itu yang harus konsisten. Ya, kalau udah begini kan saya harus cari data lagi, udah mulai mentokan istilahnya begitu. Dengerin dulu, nanti awas nanti tiba-tiba di ujung jalan Anda kejedot, muter ulang lagi narasinya. Awas, siap-siap jawab. Oke, Makanya siap. saya sering bilang sama Pak Preming ya, siapkan jawaban ngeles terbaiknya gitu, Ya, karena ya, nanti siap. bahaya. Siap. Nah, Silahkan. sekarang berarti kita harus membahas Yesus sebagai anak Allah. Ya toh? Ya enggak? Ya. Nah, sekarang Jadi yang sedang dicobai ini adalah anak Allah. ya betul. Oke, siapakah anak Ya. Allah ini? Yesus itu.
Loh iya, sebagai apa dia? Ya. Sebagai anak Allah artinya begini. Anak Allah itu berasal dari kata dua suku kata dalam Yunani disebut adalah Ious Agate. Nggak usah kemana-mana. Kalau gitu saya tanya biar nggak ribet ya. Anda fokus di anak Allah. Saya tanya Pak Preming, Pak Siar, Adam anak Allah atau bukan? Kalau di dalam literasi disebut Adam sebagai anak Allah, kita nggak dapatkan itu. Wah, nggak dapatkan ya. Ya, karena gini. Jadi kalau nggak dapatkan, kira-kira anak Allah atau bukan? Karena kalau begini, Ali, kalau disebut anak Allah, berarti sama dengan bapaknya adalah Allah. Iya, makanya saya tanya, ada nggak ayatnya kalau Adam itu disebut anak Allah? Nah, tidak ada ayat yang berkata ketika Adam disebut anak Allah, bapaknya Allah itu adalah bapaknya, nggak ada. Tetapi ketika disebut anak Allah, baik. maka Host boleh digedein nggak, host? Maka disebut Kayaknya ini ini dosen sekolah minggu tapi nggak pernah baca kitabnya kayaknya. Hostnya monitor nggak ya? Silakan. Oke, baik. Ini dari silsilah Yesus loh ini. Mestinya Adam lebih sakti ini, ya. Oke, baik. Kita buka aja ya. Semoga hostnya monitor ya. Kalau monitor bantu dilebarin. Di sini dijelaskan, Pak, ya. Biar saya nggak dibilang asumsi ya. Mari kita di Lukas 3, ya Lukas 3. Saya langsung ke titik poinnya ya. Dari 37. Kejauhan lah. Anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Manusia pertama ini disebut anak Allah. Oke. Aduh, host kelihatan nggak? Udah belum? Biar saya artikan dulu pengertian Anda anak tadi Allah. katakan, oke baik. Nah ini ya, jelas ya. Adam ini manusia pertama disebut sebagai siapa? Anak Allah. Tadi yang dicobain di padang gurun siapa? Anak Allah. Nah, apakah di sini kedua sama anak Allah ini sebagai manusia? Sama-sama manusia? Ini yang saya mau jelaskan dulu, jangan dulu ke manusianya. Ini yang saya mau jelaskan. Loh, ngapain jangan dulu ke manusianya? Iya, tunggu dulu biar saya literasikan secara original teks kata anak Allah kepada Adam. Kan dulu. Kata anak Allah kepada Adam dan kata anak Allah kepada Yesus. Itu tadi yang sempat kamu gagalkan untuk saya menyampaikan. Anda fokus tadi di kata anak Allah. Yang sedang dicobai itu anak Allah. Siap. Nah, ketika disebut di dalam yang kamu baca itu tadi bahwa kepada Adam disebut anak Allah, itu beda dengan kata anak Allah kepada Yesus. Karena kata anak Allah kepada Adam itu adalah generasi. Ya, generasi. Loh, ini silsilah Yesus loh malah ini. Yesus itu jauh banget ini. Ya, makanya disebut silsilah generasi. Aduh, malah di sini Yesus itu siapa? Anak siapa? Anak Yusuf, anak Eli. Ya, nah, yang anak Allah itu malah manusia yang pertama loh. Nah, makanya saya bilang ketika kamu bahas tentang Yesus sebagai anak Allah dengan Adam sebagai anak Allah, itu berbeda karena ketika disebut kepada Yesus anak Allah, itu beda dengan kepada Adam anak Allah. Adam anak Allah itu secara silsilah. Nah, kalau disebut generasi keturunan. Jadi Oke, biar simpel, biar nggak kelamaan muter-muternya. Saya tanya, Adam dicobai oleh iblis nggak sama istrinya? Adam dicobai oleh iblis. Dicobai nggak? Iya. Oke. Yesus dicobai oleh iblis nggak? Dengar dulu. Kalau Adam, dengar dulu. Kenapa sih? Kalau Adam itu bukan dicobai. Biarkan dia dulu bicara, dengarkan dulu. Dengar dulu. Adam itu sama-sama dicobai kan? Sama-sama anak Allah, sama-sama dicobai iblis. Nggak sama-sama dicobai. Nah, terjawab tadi yang pertama ya. Generasi itu dengan Adam anak Allah dengan Yesus anak Allah itu berbeda. Nanti kalau saya kaji original teks mungkin baru Anda paham. Nah, tetapi sekarang kita beralih kepada dicobai. Adam dicobai dengan Yesus kamu bilang dicobai itu berbeda. Kalau Adam dan Hawa itu bukan dicobai. Ya. Itu nggak dicobai. Apa?
Itu namanya ditipu. Ditipu. Iya, kalau Anda baca itu literasi Kejadian pasal 3, itu ditipu. Lah Kalau emang dalam iblis nggak mau bahasa- nipu? Emang iblis nggak mau nipu Yesus gitu? Dengar dulu, dalam bahasa kita sekarang itu disebut dibohongi. Kenapa sih narasinya diperhalus? Ntar dulu, Ali, biar kamu cerdas ya. Enggak, tetapi gini loh, kepada- maksud saya gini kepada ya, maksud saya Yesus, begini, maaf, jangan membuat Dengar suatu dulu. cara ya memanipulasi kata, padahal esensinya semuanya sama gitu loh. Jadi kita buang waktu aja jadinya, ya. Iya benar. Makanya tadi Anda, ketika saya membahas tentang Matius 4, Anda memaksa titik beratkan tentang anak Allah. Padahal jelas Yesus manusia. Tadi yang Kristen 3 sepakat Yesus manusia. Anda maksa tetap anak Allah. Ya sudah, apakah anak Allah hanya Yesus? Anda bilang tadi, oh hanya Yesus. Adam tidak termaksud, tidak tertulis. Bapak kurang baca. Saya buktikan. Adam juga disebut anak Allah. Nah, kalau Ya, sama-sama makanya disebut anak Allah, sama-sama juga mendapat ujian cobaan, digodai oleh iblis. Nah, betul. Gitu. Ya udahlah, sepakat aja di sini kita biar nggak muter-muter. Aku capek jadinya. Kenapa harus saya sepakat? Ya nggak apa yang mau diputar di sini? Nggak harus belajar, Alif. Kalian kan di dalam tafsir Islam juga nggak boleh apa yang mau sembrono dalam dipelajari? mengartikan. Oh, apa yang dipelajari? Karena gini, arti kata anak Allah sama Yesus dengan silsilah kepada Adam itu beda. Udah saya ulang-ulang tadi. Bukan gitu. Yesus Lah, Anda terus apa sebut dong? anak. Gini, Anda sebut Yesus anak Allah, oke? Nah, yang disebut anak Allah bukan hanya Yesus. Kalau kita kembangkan ya, banyak Benar. anak Allah itu banyak. Nah, bahkan manusia pertama pun disebut anak Allah, gitu loh. Artinya di sini adalah manusia ini juga disebut anak Allah. Konteksnya semua manusia, Pak, bukan Tuhan. Lagi-lagi benar tadi jawaban dari Kristen, yang dicobai di padang gurun itu manusia, bukan Tuhan. Masa Tuhan dicobai oleh iblis? Kok balik-balik lagi? Nah iya memang poin yang sedang dibahas kan ini Matius 4. Nih. Berarti kamu Nih. belum bisa terima bahwa Yesus dicobai sebagai anak Allah, belum bisa terima ya? Iya, sebagai manusia yang disebut anak Allah. Enggak. Iya, sebagai disebut manusia, tapi disebut di situ dalam konteks itu anak Allah. Jika engkau anak Allah, Iya. kan itu literasinya. Sepakat ya? Iya, sebagai manusia Nah, oke. disebut anak Allah. Anak Allah. Kok esensinya manusia dia. Sekarang kita masuk kepada anak Allah Adam dan anak Allah Yesus. Kan gitu. Nah, Ngapain diperpanjang lagi? Ngapain diperpanjang lagi? Roma 8. Ustadz, Roma 8:14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Semua orang, itu banyak anak Allah. beda-beda. Roma itu beda. Oke. Saya udah kasih itu. Ini nih biar sekalian originalnya teks ya Bunda ya, kita buka ya biar dia tahu. Tadi dia ngomong original teks biar kapok dia. Silakan. Izin Ustadz Alif ya sebentar ya Ustadz. Siap. Sebentar aja. Nanti saya klimaksnya Pak Preming muter balik pasti ini puter haluan, coba aja. Nanti- Lanjut. Kali dia, Ustadz. Bunda tolong besarin layarku Bun. Bunda Hesti. Silakan. Sebentar, Bunda Hesti. Nah, ini ya, nih yang dari dalil dari Bunda Rahma ya, Alkitab Sabda Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah ya, semua orang ya, yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Oke ya, kita lihat original teksnya ya. Yang Ya. dimaksud dengan anak Allah di sini apa? Berarti anak Allah ini apa? Oke ya. Ya. Turun. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah dekat anak kepada Allah, orang soleh. Nah, kita lihat sebentar Enggak. dulu, Bun. Sebentar dulu, Bun. Yunaninya. Diam dulu. Ini ya. Ini ya. Huios ya. Oke, Huios apa kita- di situ? Huios apa di situ? Ini loh. Huios Iya. Theos sama ini anak Allah, Huios Theos. Theos. Oke. ya. Ini yang di Roma ya. Sekarang kita ke sini nih. Matius 4 ayat 3. Alkitab Sabda ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Apa yang dimaksud dengan anak Allah ini di original teks? Kita ingat ya tadi ya. Nih. Huios Theos.
sama. Nah, Huyos sama Theos sama. Oke. Nggak sama. Iya. Tolong nggak Selamat sama. datang di kebenaran. Sama. Ini kok bilang nggak sama gimana sih? Ini data loh. Tadi Lihat aku bilang datanya seperti dari Alkitab Sabda. Pak Alif Itu tadi dia. katakan tadi silsilah Yesus di Sama. Lukas, ya Lukas 3 ayat 33. Langsung di akhir aja ya. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Beda penulisan anak Allah, anak dengan huruf kecil dengan anak Allah, anak dengan huruf A besar. Yeay. Betul. Itu mah ranahnya doktrin. Original Itu mah ranah doktrin doktrin. Pak E. Bukan doktrin ya. Beda. Mana ada? Artinya beda. Doktrin itu. Bukan doktrin. Beda memang. Makanya Itu ajarannya makanya pendeta dilihat yang Pak. nggak tahu Penulisan ngajarin anak original ini, text. makanya dilihat penulisan anak ini. Loh, Huruf kembali ke A-nya originalnya, semua katanya sama, Pak. Huyos Theos nih sama Huyos anak Theos. Allah dengan A yang huruf besar, anak yang dengan huruf besar A Sejak besar. kapan Pak bahasa Yunani ada huruf besar Teksnya Pak? Pak, sama. Pak, sejak Ini- kapan bahasa Yunani? ini Dengerin. ada Sejak hadits kapan? sendiri, Pak. Dengerin dulu. Sejak kapan bahasa Yunani ada huruf besar kecil Pak? Yang untuk Iya, ini Pak? Lihat aja di situ, Pak. Lihat aja di situ. Ya, lihat. Katanya Sudah itu, saya lihat, nggak penulisannya ada. gimana? Ini. Nggak ada. Sudah saya lihat nggak ada. Lihat aja penulisannya. Begitu juga Pak dengan begini Iya. Pak. Nah lihat, roh. Itu juga dengan begini gimana Oh, begitu? Original teksnya Pak. Dengar, Pak, Pak, dengar. begitu juga dengan begini begitu gimana begini? Begini, penulisan roh. Contohnya roh. Roh dengan Iya. huruf besar, R huruf besar, dan roh dengan Beda. huruf R kecil. Beda itu artinya Pak. Ini Beda. coba Jadi dibaca, bukan karena dibaca. ada Ini sejarahnya dibaca. Ini data dari Yunaninya Alkitab huruf Sabda, besar coba apa dibaca. enggak masuk itu. Dia ada. Loh, Data original dari teksnya Alkitab bahasa Sabda, apa, Pak? baca, Pak. Iya, Original teksnya teksnya apa? bahasa apa Pak? Huyos Tadi Itu Theos, original tapi- teksnya bahasa apa Pak? Makanya lihat di sini Pak, aja. Original Anak teksnya Allah. bahasa apa? Pertanyaan saya original teksnya bahasa apa Pak? Kita nggak bahas di situ Pak. Kita bahas aja Pak, anak Allah ini. pertanyaan saya original teksnya bahasa apa? Bahasa Yunani. Nah, bahasa apakah Arab. ada bahasa Yunani besar kecil? Bisa ada Pak untuk bisa ada, bisa jadi Mana nih ada. orang? Bodrex. Lanjut. Iya. Parah ya. Ini padahal yang Makanya dibikin lihat, data. anak Ya lihat Allah. Bapak lihat. Jangan cuma ngomong tapi menyala-nyalai data. Ini datanya jelas dari Coba, Alkitab di Sabda. mana? Alkitab Sabda kok di mana dari tadi Iya, kamu bilang. iya, Matius 3 pencobaan. Itu anak Allah itu huruf besar. Anak Di dengan A, original huruf besar. teks ini ku bukain ya. Iya, Sekarang original, Matius tadi di memang, Roma. original. Sekarang di Memang Matius. Anak Allah original teksnya sama tulisannya nggak ada Nggak bedanya. sama. Anak huruf kecil A dengan huruf kecil. Itu terjemahan Huruf- Pak. Bukan Terjemahan yang udah diterjemahkan. Kamu nggak Ada huruf paham. besar, huruf Kamu kecil. sendiri yang nggak paham. Kamu Begitu yang nggak juga paham dengan Pak. penulisan. Aduh Begitu Pak, juga dengan jangan bikin penulisan malu roh. Pak. Aduh Pak. Roh huruf Jangan besar bikin dengan malu, Pak. huruf kecil itu beda. Aduh Pak, jangan bikin malu Pak. Data yang berbicara malu, Pak. kamu yang nggak mampu, nggak bisa. Aduh Kamu Bapak. Kamu Kok jangan umurnya paksa, udah berapa kok jangan- belum tahu juga sih original teks. Bapak lebih percaya original teksnya atau bukan Originalnya ini, Pak. original Ini, teksnya kan? Pak? Iya. Iya, Pak, kita buka pertanyaannya, Bapak lebih percaya original teksnya atau bukan original teksnya, Pak? yang mana yang bukan original teks di sini? Mana yang original dan mana yang bukan? Pak, Ini semua dengerin. original ini, Pak. Dengerin baik-baik pertanyaan saya, Pak. Dengerin baik-baik. Bapak lebih percaya original teksnya atau Bapak lebih percaya yang bukan original teksnya? Percaya original teks lah. Nah, itu gampang kan? Itu Coba deh. gampang. Makanya lihat. Nah, lihat ya. Mana tadi kamu sorot di layar ini? Ini. Anak Allah. Ini dari kata anak Allah ini, anaknya nih, Huyos. Terus sama juga di Roma juga sama. Nih. Mana Roma? Ini ya Allah. Ya, mana coba. Ini coba katanya udah besar loh ini Pak. Iya, mana tulisan anak Allah situ? Ini ya anak Allah. Ini aku liatin kode untuk tulisan anaknya. Sama ya Huyos juga 5207. Anak huruf besar yang huruf kecil beda arti. Astagfirullahaladzim. Ngotot juga di original teksnya demi
Noise Natalia mohon di mute. Noise. Natalia ini satu lagi TikTok. Ada dua Natalia. Oh, Natalia satu ini. Natalia TikTok di mute dong. Nah, udahlah anak Allah udah kayak gitu ya, udah jelas. Jangan dipaksakan diterjemah, kembali ke originalnya, semua teksnya sama. Kita maju lagi dulu sedikit. Oke, silakan Ustaz. Oke, baik. Nah, jadi konteksnya di sini adalah yang dicobai adalah Yesus, ya. Bahwa yang dicobai ini adalah tentu manusia karena tidak mungkin Tuhan dicobai. Tapi Anda Pak Preming memaksakan bahwa di situ adalah anak Allah yang diyakini sebagai Tuhan itu sendiri, kan gitu. Nah, kembali Pak Preming, saya minta dulu sebelum kita lanjut nih, enak diskusinya. Halo, atau Pak siapa tadi? Pak Stephen, kita maju. Ya, apa? Ya, oke, baik. Menurut Pak Stephen, saya ingin tahu dulu, yang dicobai di padang gurun itu manusia atau Tuhan? Yesus itu memiliki kemanusiaan dan kealahannya. Yang dicobai itu adalah kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan Yesus. Saat itu dia tidak ada ilahinya kan? Yang ada hanya Yesus sebagai manusia kan gitu ya? Nah gitu, ini cepat selesai kalau gini. Makanya Pak Preming tuh kalau jawab itu jangan diputar-putar gitu loh, cepat selesai kayak tadi. Ini yang keempat loh Pak, saya jawaban yang sama dengan Bapak. Cuman Pak Preming aja dari tadi subuh jawabannya beda-beda. Oke, artinya kita baca ya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Kemanusiaan Yesus dibawa oleh siapa roh ini? Roh Kudus ya. Berarti kemanusiaan Yesus dibawa oleh Tuhan ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kan gitu. Diuji imannya. Iya. Nah, dibawa oleh roh di sini benar ya? Roh di sini maksudnya dimananya sebagai Tuhan ya? Sebagai Roh Kudus ya? Iya. Nah, oke. Sekarang begini, Pak. Ada nggak sih Pak ayatnya kalau Tuhan itu mencobai? Tuhan mencobai. Maksudnya ayat yang mana nih Pak? Kalau ada ayat di dalam Alkitab. Oke, baik. Ada ayatnya ya. Saya bukain ya. Gini. Sebentar. Nah, di sini menarik ya. Bapak baca Yakobus 1:13. Nah, dengerin di sini kuncinya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, percobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Udah di situ. Oke. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Pertanyaan saya tadi, roh siapa yang mencobai? Karena di sini dikatakan Allah tidak mencobai siapapun. Ayo Pak. Tadi Anda katakan di sini adalah Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Gini Ali. Anda yakini Roh Kudus itu adalah Tuhan. Sementara di kitab Anda di Yakobus 1 dikatakan dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tuhan tidak mencobai siapapun. Betul. Nah, berarti tadi di sana itu adalah bukan Roh Kudus. Oke. Jangan begitu kalimatnya, Ali. Jangan begitu kalimatnya. Gimana dong? Jangan di-framing. Itu namanya memframing. Loh. Ya udah, Bapak baca silakan. Yakobus 1:13. Ayo. Oke. Yakobus 1 ayat 13 ya. Ketahuan ini Pak dosen nggak pernah baca Bible-nya ini. Layarnya Ustadz Alif dibesarin aja Bun, layarnya Ustadz Alif. Lihat nih, Yakobus 1 ayat 15. Dan ayat 15. 13. Oh, 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang daripada Allah. Paham? Nah, tadi waktu Yesus dicobai, siapa yang cobai? Allah apa? Lah itu Roh Kudus katanya yang membawa ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayo, yang mencobai siapa? Dengar dulu Ali. Ini. Maka Yesus dibawa oleh
oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Iya, dengar dulu. Yang bawa Yesus adalah roh. Tadi Anda Yang bilang Roh mencobai- Kudus. Ya, yang bawa Yesus adalah roh. Yang mencobai Yesus siapa? Siapa, Alif? Ya, ntar dulu, sebentar. Yang mencobai Yesus siapa, Alif? Iblis. Nah, di dalam 1 Yohanes, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 ini, sebab Allah tidak mencobai, ya. Sebab Allah tidak dapat dicobai, Pak. Kalau Allah tidak dapat dicobai, dengerin, Pak. Kalau Allah tidak dapat dicobai, berarti juga di sana bukan Allah, Pak. Bukan Tuhan yang dicobai, tapi manusia, Pak. Ya, Itu dengar dulu, pertama. dengar dulu. Kedua, Allah juga tidak mencobai. Jangan dulu. Kalau Allah tidak mencobai, berarti tadi di sana bukan Roh Kudus, karena Roh Kudus Anda yakini sebagai Allah, Pak. Jangan begitu logikanya gini. Ayo loh. Sebab Allah Gimana tidak coba? dapat dicobai. Ya dulu. Sebab Allah tidak dapat dicobai. Nah, sekarang saya mau tanya kamu. Yesus tadi dapat nggak dicobai? Loh, dia lagi dicobai kok. Itu Iya, kan dicobai. ayatnya itu. Pahami dulu kata dapat. Dapat. Artinya bisa. Artinya Yesus dikuasai oleh cobaan itu. Yesus Lah dicobai. Iya dicobai, tetapi dapat nggak dia dicobai? Maksudnya tahu nggak gini? Artinya kalah nggak Yesus waktu dicobai? Nah, tapi dia dicobai kan? Iya dicobai, tetapi tidak. Iya itu dicobai, bukan perkara hasilnya, tetapi prosesnya dia dicobai. Hasilnya itu maksudnya. Kalau kamu Loh, masuk ke original enggak, teksnya jangan itu, salah. Kalau masuk kamu ke original teksnya, Alif, itu hasilnya. Ini supaya kamu paham. Kok original tag mulu dari tadi ngomong tapi nggak bawa-bawa. Ini orang lucu kan? Ya, saya baca ya. Saya baca dulu ya. Dengar dulu. Dengar dulu. Ngeyel itu. Dengerin. Itu maksudnya Dengerin, tidak dengerin, dapat. Pak terangkan. Artinya tidak Dengerin, Pak berhasil. terangkan. Contoh gini, saya mencobai Iya, Alif. dengerin. Begini bunyi ayatnya begini. Anda ini ngarang gitu. Gini. Bentar dulu, Sebentar. Sebentar dong. Dia itu dicobai nih ya. Ya udah. Saya buka aja ayatnya ya. Anda ini kok Alif. Tetapi Aduh. Alif tidak mampu saya cobai, tidak dapat loh. menang. Nah, itulah Yesus juga disebut kalau di dalam Yakobus itu tidak dapat artinya tidak mampu dicobai. Yesusnya kebal dicobai, nggak kalah dia. Itu maksudnya, Dicobai. Alif. Nih, dengerin nih, baca ya. Nih bunyinya nih. Anda ini kok melintir kitamu sendiri dari tadi. Nih baca ya. Berbahagialah. Dengerin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berarti dia dicobai toh? Ya. Nah, Ya, itu tapi dicobai. bertahan, kan? Iya, bertahan dalam kan? pencobaan. Iya, nggak jatuh ke dalam betul. percobaan. Nggak dapat kan? Nah, sementara Ali, nah, tidak sementara dapat statement di dicobai. ayat berikutnya nih ya, dengerin saya Yesus selesaikan dicobai, bacanya. tetapi Dengerin. tidak dapat dicobai itu beda, Alif. Beda. Lah iya, dia Yesus dicobai. Iya, tapi tidak dapat dicobai. Aku mencobai Alif, tapi tidak bisa saya cobai. Itu maksudnya. Yesus dicobai tapi tidak dapat dicobai. Itu gimana narasi begitu? Karena Yakobus pasal 1 ayat 13. Sebab Allah tidak Ini dapat gimana dicobai. sih ngomong? Sebab Allah Yesus tidak dapat dicobai. oleh yang Iya, taat. Yesus- Sebab Yesus tidak dapat dicobai. Tidak. Yesus dicobai tapi tidak dapat dicobai. Ini maksudnya gimana ini narasi? Tidak berhasil. Nah, itu yang jelas. Tetapi poinnya dia itu dicobai. Ya, tetapi tidak Nah. berhasil kan? Kalau Nah Adam iya, dan tapi dia dicobai. Kalau Adam dan Hawa dibohongi berhasil. Kalau Adam dan Hawa, Ali, kalau Adam dan Hawa dibohongin berhasil. Dengerin. Nah, Tapi kalau Yesus dicobai tidak berhasil. Gitu. iya, sementara nih ya, bunyinya di sini ya. Dengerin ya. Di nomor 13, apabila seorang dicobai, ya. Apabila seorang dicobai, contoh Yesus. Ya, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Berarti yang mencobai itu datang dari, jangan bilang percobaan itu datang dari Allah. Iya, karena yang mencobai Iya Yesus kan? bukan Allah. Tetapi Loh, itu tadi Roh Kudus ngapain bawa untuk dicobai iblis? Membawa.
Lah iya dia yang bikin percobaan itu. Bukan. Ayo. Bukan dia yang Loh, membawa percobaan. Ini ayatnya nih, nih ayatnya nih. Ayatnya nih ya. Nih, saya baca ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yang membawa Yesus itu siapa? Yang membawa Roh Kudus. Tetapi yang mencobai, Enggak, sebentar. Tujuannya apa dia? Tujuannya apa? Jangan dulu ke tujuan. Loh, iya tujuannya dong. Yang membawa Yesus itu Roh Kudus. Terus ketika dia di padang gurun, siapa yang mencobai, Alif? Yang mencobai itu si iblis. Jadi bukan bukan Roh Kudus yang mencobai. Iya, tapi dia dengerin Pak Preming, dengerin. Tapi dia yang punya tujuan. Nih, kata Roh Kudus nih, "Hei Yesus, aku akan membawa kamu ke padang gurun agar kamu dicobai." Kan gitu. Bukan begitu kalimatnya. Lah ini maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kalau Roh Kudus nih dengerin ya. Kalau Roh Kudus tidak membawa Yesus ke padang gurun, dia tidak akan dicobai. Loh, ini bukan masalah dia dicobai atau tidak dicobai, tetapi yang harus kamu baca literasinya bahwa yang bawa Yesus itu adalah Roh Kudus, tetapi yang mencobai itu adalah iblis, bukan Roh Kudus yang mencobai. Buku depan mata. Iya, yang gini, dengerin Pak Preming, dengerin. Yang menghendaki Yesus dicobai di sini siapa? Yang menghendaki Yesus dicobai? Yang menghendaki. Ayo. Yesus itu sendiri. Roh Kudus. Roh Kudus yang bawa. Lah iya makanya dia bawa Yesus. Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Sehabis Yesus dibaptis di Sungai Yordan, dia penuh Roh Kudus, lalu Roh Kudus membawa dia ke padang gurun. Waktu dia di padang gurun, ngapain dia? Belum dicobai, Alif. Dia dulu berpuasa dulu pertama. Berpuasa dulu dia. Ini ayatnya. Loh, kalimatnya dong. Berpuasa dulu. Roh Kudus bawa dia berpuasa dulu. Setelah berpuasa, barulah dia datanglah si pencoba ini. Gitu loh. Jadi masa tenggangnya itu jangan langsung seperti kamu baca dalam Alkitab. Ada durasinya itu. Iya betul, ada durasi. Nih kita ulang sekali lagi ya. Maka ada Yesus durasi, dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, yang membawa ke padang gurun ini adalah Roh. Tujuannya apa? Untuk dicobai iblis. Sukses atau tidak, kan gitu, diuji. Nah, sementara teksnya bukan begitu. Sok tahu bener loh, original dari tadi. Nah, mari kita ulangi di sini ya. Mari kita ulangi di sini. Di sini ada beberapa poin ya. Saya kitab Al-Qur'an ini kitab dorang ini. Nah, mari kita baca di sini. Original teksnya. Dengerin original sok bener bisa baca. Aku mandi dulu ya. Ini kuncinya di sini Pak Preming. Ya udah aku tungguin. Ya, nah mari kita lihat. Yesus sukses cobai iblis, tapi tidak sukses karena tidak ngikutin iblis, kan gitu di sana. Nah, kembali ke sini. Apabila cobai, janganlah percobaan itu datang dari Allah, oke? Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Nah, sementara tadi Yesus dicobai, sementara Allah tidak dapat dicobai. Maka di situ konteksnya Yesus bukan Allah, bener kan? Loh, gimana sih? Itu Allah tidak dapat dicobai, maksudnya itu bahwa
Kalau Yesus justru Allah, dia tidak dapat dicobai, tidak mampu, tidak berhasil. Nah, makanya dia bukan Allah, betul. Makanya dia bukan Allah. Karena dia Allah, konteksnya dalam Yakobus itulah karena Allah tidak dapat dicobai, Yang tidak jelas berhasil paling dicobai. sadis itu paling nggak masuk akal kalau ada Tuhan dicobai oleh iblis. Masa Tuhan dicobai oleh iblis? Tuhan macam apa itu? Itu ahli pengertiannya. Itu namanya Tuhan nggak bener. Tuhan kok dicobai sama iblis? Nggak bener. Basiar udah mulai menarik Ini narasi Tuhan nggak awal, bener. mulai menarik narasi awal. Tuhan dicobai oleh iblis. Allah tidak berhasil dicobai. Masuk Nah, kalau akal nggak Yesus sih, adalah Ustaz? Allah, Semuanya kan orang di Yesus. sini ya, dengarkan baik-baik Kalau ya. Allah adalah Yesus, Masuk akal nggak kalau yang ada Tuhan dicobai oleh berarti iblis? Benar, Yesus itu Allah. karena dia Masuk tidak akal berhasil nggak sih? dicobai. Masuk akal nggak sih kalau Tuhan dicobai oleh iblis? Masuk akal nggak tuh? Masuk akal aja. Karena Allah kami ada. Kalau Allah kan nggak ada. Jadi nggak Itu pernah mah Tuhan, dicobai. itu namanya Tuhan kopior. Tuhan kopior itu. Allah nggak ada. Bagaimana bisa dicobai? Masa pencipta dicobai oleh ciptaannya? Ada kebalik-balik akalmu, bro. Masa Balik-balik. penciptaannya ada, yang mencipta Pindahin tuh nggak akal ada. di dengkul. Pindahin dulu akal di dengkul baru ngomong. Penciptaannya ada, tapi penciptanya nggak ada. Bagaimana itu? ceritanya? Pencipta Bagaimana dicobai ceritanya? oleh iblis. Ciptaan ada, tapi Ya penciptanya nggak ada. ilah, pencipta dicobai oleh iblis. Parah ini. Ngeri. Bagaimana ada ciptaan, secara penciptanya nggak kelihatan? Bagaimana itu? Daripada kelihatan punya anus, Tuhan mau punya anus bagaimana? Masih mending punya anus daripada nggak ada. Tuhan punya anus. Aduh, Tuhan punya anus. Angin jin berarti nggak ada. Ciptaan ada, Tuhan punya tapi anus. penciptanya nggak ada, nggak nongol-nongol. Mau berfirman aja ke Muhammad pakai malaikat. Tuhan punya anus. Bagaimana itu bisa malaikat anus bicara itu kepada Muhammad? itu Allahnya anus nggak Tuhan nongol. juga ya? Framing itu anus Tuhan juga ya? Oh, bagaimana ciptaannya ada, tapi penciptanya nggak kelihatan. Anusnya Yesus itu, framing anusnya Yesus itu, anusnya Yesus itu Tuhan juga ya? Gimana logikanya Allah? Mbak jawab dulu Framing, lu jawab dulu pertanyaan saya, lu jawab dulu pertanyaan saya. Itu anusnya Yesus itu Tuhan juga ya? Ciptaannya ada, tapi Nggak, penciptanya itu anusnya Yesus termasuk Tuhan atau bukan? logikanya di mana Itu sendiri? anusnya Yesus termasuk Ciptaan Tuhan atau langit dan bumi bukan? ada, tapi penciptanya enggak Itu ada. anusnya Yesus Mau termasuk berfirman Tuhan pakai atau bukan? Dia nggak mau malaikat jawab segala. ini. Gimana Dia nggak bakal Allah denger ngomong terus pakai dia. Malaikat-malaikat segala Alam nggak berani bercelakanya ngomong. lah kalau Tuhan punya anus. Karena anus itu fungsinya untuk mengeluarkan kotoran. Artinya Tuhanmu juga punya kotoran. Langit dan bumi sendiri. Hai, kota Taromano coy. Menciptakan ciptaannya ada. Framing itu Tapi anusnya penciptanya Yesus nggak itu kelihatan. Tuhan atau bukan? Bagaimana bisa disebut Tapi penciptanya itu anusnya Yesus itu termasuk Tuhan atau bukan? Kalau bisa diskusi ini mending saja dibuang ke laut. Kalau bisa diskusi dia. Inilah risikonya kalau menuhankan anak orang. Anak orang ini bertumbuh besar dari kecil sampai dewasa. Dia seorang laki-laki manusia normal. Dituhankan dia terus ditumbalkan. Dituhankan ditumbalkan. Bagaimana kau ini? Framing. Kau kena framing ini, kau nggak rasa dia kena framing gitu loh. Tapi Allahnya nggak Ya udah lah. Esti turunin aja orang begini ngomong terus. Nggak